Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, di video kali ini saya akan bercerita tentang kisah sahabat dan keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, di mana materi ini adalah materi yang diminta oleh Bapak Syahid selaku dosen fikih keluarga. Nah, di sini saya bakalan bercerita tentang kisah dari Uwais Al-Qarni, adalah seorang fakir miskin. Ia sangatlah miskin dan tidak mempunyai apa-apa. Ia hanya tinggal bersama ibunya. Ayahnya sudah meninggal sejak lama. Uwais adalah pemuda yang sangatlah miskin. Ia tinggal di kota Yaman dan ia hanya memiliki seorang ibu. Ayahnya sudah meninggal sejak lama. Ia juga tidak mempunyai seorang kerabat satupun. Dia hanya bersama ibunya. Pekerjaan Uwais sehari-hari hanyalah pengembala domba. Ia mengembala domba milik orang lain. Uwais adalah seorang yang terkenal akan ketaatannya kepada ibunya dan rajin beribadah. Ibu Uwais mempunyai sakit yang sangat keras dan ia juga hampir buta. Uwais selalu menyiapkan apa saja keperluan dari ibunya. Suatu ketika, Uwais berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia meminta agar ingin bertemu kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kecintaannya terhadap Nabi, sewaktu Uwais mendengar cerita Nabi dari orang lain, bahwa diceritakannya seperti ini. Nabi ketika perang Uhud dilempari batu dan mengenai mulutnya, sehingga gigi Nabi patah. Saking cintanya Uwais terhadap Nabi, ia mengambil sebongkah batu kecil lalu menotokkannya kepada mulutnya, sehingga Uwais juga merasakan apa yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Saking cintanya Uwais terhadap Nabi, Uwais sangatlah ingin bertemu kepada Nabi. Ia mendamba-dambakan wajah Nabi itu seperti apa ya? Apakah aku bisa bertemu dengannya? Tapi aku selalu berpikir, Uwais mempunyai seorang ibu yang sedang sakit, dan ibu itu tidak bisa berbuat apa-apa. Saking Uwais memendam rasa yang sangat rindu kepada Nabi, Uwais meminta izin kepada ibunya. Ibu, apakah aku boleh pergi menemui Nabi Muhammad di kota Madinah? Ibunya terharu karena saking kecintaannya Uwais terhadap Nabi Muhammad, ibunya langsung memberikan izin. Baiklah nak, pergilah. Segeralah pulang ketika kamu sudah bertemu dengan Nabi. Uwais pun merasa gembira karena ia mendapatkan izin dari ibunya. Lalu Uwais segera mengemasi barang-barangnya dan mempersiapkan apa-apa saja untuk keperluan ibunya saat Uwais pergi dari rumah. Uwais juga tidak lupa memberitahu kepada tetangga sebelah rumah untuk menjaga ibunya ketika Uwais pergi. Disinilah Uwais pergi. Ia melewati perjalanan yang sangat jauh untuk sampai ke rumah Nabi Muhammad. Sesampainya ia di Madinah, ia langsung bertanya kepada orang-orang, apakah engkau tahu di mana rumah Nabi Muhammad? Dan akhirnya Uwais menemukan rumah Nabi Muhammad. Lalu ia mengetuk pintunya sambil mengucap, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dan ketika pintunya dibuka, ternyata orang yang menemui Uwais itu adalah istri dari Nabi, yaitu Aisyah. Betapa kecewanya hati Uwais, yang dimana Uwais sudah sangat jauh dari Yaman menuju Madinah hanya untuk menemui Nabi, akan tetapi Nabi tidak ada di rumah. Kata Aisyah kepada Uwais, Nabi sedang ada di medan perang, tapi tak tahu kapan pulang. Lalu Uwais berdiam diri dan berpikir, apakah aku harus menunggu Nabi? Ataukah aku harus pulang?
Uwais terdiam sambil menahan rasa kecewa. Uwais ingin tetap menunggu Nabi Muhammad, akan tetapi ia juga memikirkan ibunya saat di rumah. Uwais juga tidak tahu kapan Nabi Muhammad pulang, karena perang itu tidak menentu pulangnya kapan. Akhirnya Uwais pulang ke rumah karena ia teringat pesan ibunya. Segeralah pulang nak, ketika sudah bertemu dengan Nabi. Kemauan dan niat di hati kecilnya untuk menunggu Nabi ketika pulang dari perang dikalahkan oleh ketaatannya terhadap ibunya. Maka ia langsung pulang ke rumah. Semakin hari, penyakit Ibu Uwais semakin bertambah. Ibu Uwais hanya memiliki satu permintaan kepada Uwais. Hai anakku, mungkin ibu sudah tidak lama lagi bersamamu. Ikhtiarkan ibu untuk mengerjakan haji. Uwais hanya terdiam mendengar percakapan ibu, mendengar permintaan ibu, bahwa ibunya hanya memiliki satu permintaan, yaitu mengerjakan haji. Di sini Uwais sangatlah berpikir sangatlah keras. Ia berpikir, bagaimana cara aku untuk mengantarkan ibu pergi ke Mekah untuk menunaikan haji. Suatu ketika Uwais membeli anakan lembu. Anakan lembu tersebut dibikinkan kandang. Nah, kandang tersebut ia buat di atas bukit. Lalu ia menggendong anak lembu itu naik ke atas bukit dan turun ke bawah untuk mencari rumput. Orang-orang di sekitar Uwais selalu bertanya, selalu mengolok-ngolok Uwais. Sudah gila Uwais itu, anak lembu digendong naik turun bukit. Tapi Uwais tidak menghiraukan itu. Setelah 8 bulan, lembu tersebut bertambah beratnya hingga mencapai 100 kilo. Dan bertambah juga otot-otot dari Uwais yang semakin besar. Hingga orang-orang di sekitar Uwais yang tadinya memandang sebelah mata akhirnya tahu apa sih tujuan dari Uwais menggendong anak lembu tersebut, yaitu ternyata untuk melatih otot-otot dari Uwais sehingga ia bisa menggendong suatu barang. Uwais pernah berpikir, aku tak mungkin membawa ibu ke Mekah, karena biasanya orang-orang memakai unta dan membawa perbekalan banyak, sedangkan Uwais hanyalah fakir miskin. Akan tetapi semua itu sudah terjawab. Semua itu sudah terjawab, yaitu Uwais menggendong ibunya dari kota Yaman menuju kota Mekah. Uwais melewati padang pasir yang sangatlah panas dan sangatlah tandus. Tapi ia sanggup karena kecintaannya terhadap ibunya. Uwais menggendong ibunya hingga tawaf. Dan Uwais menyuruh ibunya untuk berdoa. Ibu, berdoalah. Tapi ibunya menyuruh Uwais untuk berdoa. Di tengah-tengah perjalanan, Ibu Uwais menangis dan terharu dengan apa yang dilakukan oleh Uwais. Uwais pun berdoa, ya Allah, ampunilah dosa ibuku. Lalu ibunya bertanya kepada Uwais, bagaimana dengan dosamu? Uwais pun menjawab, dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Hanya ridho ibu yang akan membawaku ke surga nanti. Masya Allah, itu dia tadi kisah dari Uwais Al-Qarni. Untuk sahabat semuanya, dari kisah yang saya ceritakan tadi, lebih baiknya kita, termasuk saya sendiri, bisa menjadikan sebuah cerita ini sebagai suri tauladan yang harus kita ambil dari kisah beliau.
Ada 3 hikmah yang dapat kita ambil dari video ini. Yang pertama, ketaatan kepada ibunya. Yang kedua, rajin ibadahnya. Dan yang ketiga, tidak pernah merasa putus asa. Jadi buat teman-teman semuanya ataupun sahabat semuanya, mari kita tiru apa yang telah dilakukan oleh Uwais. Ketaatannya terhadap kedua orang tua, apalagi seorang ibu. Karena surga kita di bawah telapak kaki ibu. Nah, demikianlah video dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.